Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Pasali dengan stambuk J1A118143, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haluoleh Kendari angkatan 2018. Pada ini saya akan membahas tentang rapid test COVID-19. Langsung saja, apa itu coronavirus? Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Selanjutnya, manfaat rapid test COVID-19. Manfaat rapid test COVID-19 adalah salah satu pemeriksaan untuk mendeteksi adanya infeksi virus corona atau COVID-19. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai screening awal infeksi virus corona pada orang yang berisiko tinggi. Selanjutnya, kriteria orang yang akan dirapid test. Yang pertama, masyarakat dengan risiko tertular paling tinggi, orang dalam pemantauan atau ODP yang baru tiba dari luar negeri, pasien dalam pengawasan atau PDP, dan keluarga atau tetangga dan temannya, serta petugas kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19. Yang kedua, masyarakat dengan profesi yang interaksi sosial atau rawan tertular. Yang ketiga, masyarakat luas yang memiliki gejala penyakit yang diduga penyakit COVID-19. Dugaan tersebut harus merujuk keterangan dari fasilitas kesehatan, bukan self-diagnosis atau mendiagnosis diri sendiri. Alat dan bahan pemeriksaan rapid test dan alat pelindung diri COVID-19. Untuk alatnya yaitu strip rapid test. Sedangkan alat pelindung diri yang pertama penutup kepala, yang kedua kacamata khusus, ketiga masker medis, yang keempat sarung tangan, yang kelima konferal, dan yang keenam sepatu bot. Yaitu sampel darah dan cairan buffer. Pemeriksaan COVID-19 pada tahapan ini ada 4, yaitu yang pertama tahapan screening. Pasien akan melalui tes wawancara dan observasi. Mereka akan ditanya oleh dokter atau petugas kesehatan tentang gejala apa yang sedang dialami, sampai seperti apa riwayat perjalanan yang sudah dilakukan, dan apakah pernah berinteraksi dengan pasien COVID-19 sebelumnya. Jika check up, pada tahapan ini akan dilakukan cek darah. Cek darah ini memang tidak bisa digunakan untuk mendeteksi virus corona atau infeksi SARS-CoV-2, tetapi dapat memberikan petunjuk penting mengenai masalah kesehatan pasien, seperti mendeteksi kanker, risiko penyakit jantung, fungsi hati dan ginjal, serta kadar glukosa, röntgen dada atau röntgen toraks pada paru-paru. Tes ini digunakan untuk mengevaluasi organ yang berdekatan dengan paru-paru seperti jantung dan dinding dada. Tes röntgen ini tidak membutuhkan waktu yang lama dan juga persiapan yang banyak, sehingga röntgen ini akan membantu tenaga medis dalam mendiagnosis penyakit bagi pasien yang memiliki indikasi penyakit COVID-19, sesak napas, batuk terus-menerus, demam, nyeri sampai cedera dada. Ketiga, tahapan menunggu hasil pemeriksaan. Pada tahapan ini, biasanya pasien akan dipindahkan ke ruang dokumentasi sambil menunggu hasil tes yang sudah dilalui sebelumnya.
Hasil tes akan diketahui sekitar 1-2 jam setelah dan akan menunjukkan apakah pasien benar suspek corona ataukah tidak. Jika hasil tes menunjukkan pasien sebagai suspek corona, maka pasien akan diminta untuk melakukan tes virus corona atau tes swab oleh dokter atau tenaga medis yang menanganinya. Yang terakhir adalah tahapan pembayaran bagi pasien yang tidak dinyatakan suspek corona. Biaya terbilang cukup mahal, meskipun setiap rumah sakit mematok harga yang berbeda-beda. Tetapi biasanya biaya ini tergantung dengan fasilitas serta pelayanan kesehatan yang disediakan. Rata-rata biaya penanganan yang tidak sampai pada tes virus corona atau COVID-19 dipatok dengan harga mulai dari 200.000 sampai 700.000. Cara analisis hasil pemeriksaan rapid test COVID-19. Dua jenis rapid test. Yang pertama, antigen. Ketika ada antigen yang masuk ke dalam tubuh kita, dalam hal ini virus SARS-CoV-2, sistem pertahanan tubuh kita akan melawan. Jika tubuh kita dinamakan dengan sistem pertahanan negara, maka tentara dalam tubuh kita bernama sel darah putih. Ketika serangan musuh semakin hebat, maka semakin banyak juga sel darah putih yang dikerahkan. Putih menjadi tentara yang menyerang. Ada juga yang menjalankan fungsi sebagai mata-mata. Mereka bertugas membuat profil musuh, dalam hal ini profil virus yang dilawan. Setelah informasi profil virus terkumpul, akan ada tim khusus yang akan melawan virusnya. Tim khusus ini yang disebut sebagai antibodi. Untuk melawan virus, antibodi akan menempel pada antigen sehingga kemampuan virus memasuki sel dan memperbanyak diri dicegah. Penjelasan tersebut kita dapat memahami bahwa rapid test antigen adalah tes diagnosis cepat untuk mendeteksi keberadaan antigen, yaitu benda asing di dalam tubuh. Akan mendeteksi apakah ada antibodi dalam sampel darah yang diperiksa. Sampel untuk tes cepat antibodi adalah darah yang diambil dari ujung jari. Dalam alat ini terdapat antigen untuk mendeteksi munculnya antibodi di tubuh pasien. Jika pernah terpapar virus, maka akan terjadi pertemuan antara antibodi dalam darah pasien dengan antigen yang sudah ada di dalam alat tes ini. Jika memang ada atau pernah terpapar virus, maka hasilnya akan positif. Itulah yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.